Kita dituntut Allah hanya untuk menjalankan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah pernah bertemu dengan menyaksikan suatu kali Umar bin Khattab itu membuka lembaran-lembaran. Lantas kemudian bertanya Rasulullah SAW, "Wahai Umar, apa itu yang engkau pegang?" Katanya, "Aku sedang memegang Taurat, ya Rasul." Ya, Rasulullah langsung berubah wajahnya dan memerah sampai merah telinganya. Saking marahnya Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah bersabda, "Sekiranya Musa hadir saat ini di tengah-tengahku, maka sungguh dia tidak akan pernah mengikuti agama yang dia bawa, melainkan langsung tunduk pada apa yang aku bawa." Jadi semua nabi-nabi Allah itu semuanya ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa beruntungnya kita bila mana kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang menjelaskan tentang iman itu sendiri. Bahwasanya iman kita tidak boleh dicampuri oleh apapun. Dan juga tidak boleh menambahkan perkara yang harus diimani selain daripada apa yang sudah ditetapkan Allah. Makanya di dalam dan konsekuensi daripada iman itu sendiri itu adalah sebagai akidah, ya, sebagaimana disebutkan para ulama usul, bahwasanya iman itu adalah akidah bagi kita, pengikat aktivitas kita, yang mengikat langkah-langkah kita, mengikat ucapan-ucapan kita. Menuju apa? Menuju apa yang hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan kalimat la ilaha illallah itu sudah pernah dibahas, bahwasanya ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah pernyataan bahwasanya isbatul ibadah bijami'i anwa'iha lillahi wahdah. Itu sudah disepakati bahwasanya kita hanya akan tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengisbat itu, kita menerima itu, kita meyakini itu, bahwasanya kita tidak akan pernah tunduk patuh pada apapun yang tidak berasal dari Allah, dan kita hanya mengambil sesuatu yang hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat siapa? Lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar Allah telah mengutus banyak nabi, namun yang diakui di akhir zaman sebagai nabi itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ketika Nabi Isa alaihi salam disebutkan itu di dalam hadis, bahwasanya kelak Nabi Isa akan kembali ke dunia ini, pun juga Nabi Isa itu tidak mengajarkan kitab sucinya, melainkan langsung menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang menjadi tolok ukur bagi kita hanya Al-Quran dan sunnah saja. Nah, kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, artinya tidak ada standarisasi kebenaran bagi kita umat Islam kecuali hanya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada kebenaran yang mesti dipegang kecuali yang berasal dari Allah dan Rasulnya semata. Dan itulah sinyalemen yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran sebagai suatu bentuk ancaman. Ya. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa saja yang kemudian mengambil selain dari Islam itu sebagai din, sebagai kalau kita buka di dalam kamus bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab yang diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Kalau kata ad-din itu maknanya banyak sekali. Nah, salah satu maknanya itu adalah sebagai mikyas, ya, sebagai standarisasi, standar kebenaran. Ad-din juga bisa bermakna al-hukm, itu juga bisa bermakna hukum. Ad-din juga bisa bermakna sebagai dustur, undang-undang, undang-undang dasar dan seterusnya. Sehingga ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wa may yabtaghi ghairal islami dinan, maka siapa saja yang tidak mengambil selain dari Islam itu sebagai din, berarti semua yang termasuk makna ad-din itu menjadi pengikat terhadap kita. Kita mesti menjadikan Islam sebagai pandangan hidup kita, menjadikan Islam sebagai tolok ukur standar kebenaran kita dan seterusnya. Nah, artinya bahwa tidak boleh ada bentuk keyakinan yang bisa kita anggap benar kecuali hanya yang berasal dari Allah dan Rasulnya, yakni berasal dari Islam. Karena tidak akan pernah, kata Allah, falayyuqbala minhu, itu menggunakan kata lan lil istihalah. Ya. Maknanya lan itu bermakna mustahil. Ya. Lan lil istihalah itu artinya maknanya tidak akan pernah, maksudnya mustahil kita akan dikabulkan atau diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ini sudah kita pernah bahas sebelumnya terkait dengan masalah itu. Artinya tolok ukur utama kita, standar utama kita itu adalah apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya semata. Ya, jadi kalau sudah Al-Quran bicara, sudah selesai. Cukup bagi kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya cukuplah apa-apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi standar yang kita anggap kebenaran kecuali yang berasal dari Allah. Nah, cuman persoalannya kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perkara ini sudah menjadi keputusan bagian dari iman kita. Cuman kemarin beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar pernyataan yang cukup kontroversial ya, dari Menteri Agama kita. Ya, yakni pernyataan tentang bahwa adanya Kementerian Agama akan mengadakan Natal bersama. Ya, sebelumnya tidak pernah ada pernyataan untuk bisa melakukan Natal bersama. Bahkan MUI sendiri sampai hari ini itu masih tetap memegang fatwa yang telah dikeluarkan sejak zaman Buya Hamkah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia waktu itu, yang menyatakan bahwa haram ngucapin selamat Natal saja, apalagi kalau kemudian sampai melakukan aktivitas Natal bersama. Nah, itu sampai hari ini masih tetap menjadi standar di MUI. Ini kok tiba-tiba ada pandangan. Nah, makanya kan ditanya sama Pak Yusuf Kalla itu berdasarkan orang yang menyampaikan riwayat itu, dan terjadilah korespondensi teleponan antara Pak Yusuf dengan beliau sesama orang Sulawesi. Nah, beliau berkata bahwa sesungguhnya sebenarnya Natal bersama yang saya maksud itu bukan untuk Islam, tetapi untuk agama Nasrani. Karena di Indonesia ini banyak sekali sekte daripada Nasrani yang juga ngadain Natal. Ada yang bulan Oktober, ada yang ini. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Tetapi sampai hari ini tidak ada penjelasan rinci. Dan itu sebenarnya kalau secara agama itu sama saja kalau kemudian
Kementerian Agama sendiri ingin memaksa umat Nasrani yang berbeda-beda pandangannya tentang Natal ini kemudian untuk menyatu dalam satu Natal. Padahal itu sama saja kemudian memaksakan. Itu sudah menghilangkan standar toleransi sendiri. Nah, tentunya makanya kalau kemudian sampai disampaikan begitu, itu akan terjadi protes besar dari kalangan Nasrani sendiri. Namun sampai hari ini perkara itu tidak dicabut oleh Menteri Agama. Karena kalau dalam Islam, haram. Tidak ada toleransi sama sekali dalam perkara itu. Karena memang di dalam Islam itu sendiri, sudah menjadi standar bagi kita bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la talbisul haqqa bil batil. Itu bima'na la talbisul kufra bil Islam, la talbisul Islam bil kufri. Jangan sekali-kali kalian itu mencampur adukan kekufuran dengan Islam. Ataukah sebaliknya kita mencampur adukan antara Islam dengan kekufuran. Itu sama sekali dilarang. Menggunakan kata lam. Lamnya itu la linafil jins. Tidak boleh. Ya, tidak ada jalan bagi umat Islam untuk mencampur adukan antara al-haq, yakni karena kalau berbicara tentang al-haq berarti hanya Islam. Ya, al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Al-haq itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa tidak ada kebolehan bagi kita untuk kemudian mencampur adukkan. Nah, sekarang ini bermunculan pemikiran-pemikiran yang kemudian mengarahkan kita seakan-akan terlalu bijak. Yang akhirnya kemudian menyebabkan kita itu sampai jatuh pada perkara kekufuran. Ya. Karena kalau kemudian sampai kita melakukannya dalam satu hadis, umpama Rasulullah SAW bersabda, ini banyak hadis di sini dalam kitab hadis yang ditulis oleh Syekh Lais bin Sa'ad ini mengatakan, salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, itu satu. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina, bukan golongan kami orang tasyabbaha yang menyerupakan dirinya bi ghairina, dengan selain kami. Ini maknanya sangat mendalam. Tasyabbuh itu, tasyabbaha itu artinya menyerupakan, bisa menyerupakan diri baik itu dalam bentuk pakaian, memakai pakaian orang kafir, yang kemudian orang itu memandang kita kalau kita memakai pakaian itu, oh sudah pindah agama. Ya. Jadi kalau walaupun di dalam hati kita masih iman, walaupun iman masih ada, ya, tetapi dengan adanya kita memakai simbol itu, orang-orang semua berkata, oh sudah pindah agama Ustadz Hakim. Ya. Itu. Contoh umpama memakai pakaian yang ada simbol-simbol tertentunya dalam suatu agama. Kalau umpama kita memakai pakaian standar, pakaian jubah yang biasa dipakai pastor itu, yang ada warna putih di bagian sini. Itu kalau dipakai orang-orang kemudian berkata, oh Ustadz Hakim sudah pindah agama jadi pastor. Maka haram hukumnya kita memakai itu. Walaupun di dalam hati kita masih beriman kepada Allah. Kita masih tetap mengucapkan syahadat. Nah, itu sudah diharamkan Allah. Makna yang kedua dari laisa minna man tasyabbaha bi ghairina itu adalah, yang kedua itu adalah kita melakukan ritual atau aktivitas-aktivitas yang kalau kita melakukan aktivitas itu, kita sudah terkategori sebagai orang memandang kita itu sebagai bukan muslim lagi. Nah, contoh orang-orang pada berangkat misa ke gereja. Kita ikut-ikutan datang misa juga. Ya. Ikut datang misa, tidak ikut datang dalam aktivitas misa gerejanya itu, maka standarisasinya kita sudah setara dengan masuk dalam
agama mereka. Bahkan kalau disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad itu disebutkan bahwa inna wa'lam inna min anwa'il kufri, salah satu sebab, salah satu cabang yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh pada kekufuran. Maksudnya lil murtadi, yakni bagian dari orang-orang murtad. Itu adalah yamshi ilal kanais ma'ahliha. Itu orang melakukan perjalanan menuju kanais. Kanais itu adalah rumah ibadah orang-orang Nasrani. Maka itu sudah menjadi bagian keluarnya seseorang dari Islam. Itu baru pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Betapa tegasnya Islam itu sendiri berkaitan dengan masalah ini. Karena tidak boleh sama sekali kita mencampur adukan atau mengikuti. Jadi mulai daripada pakaian-pakaian, tasyabuh itu kalau kita memakai pakaian atau melakukan suatu aktivitas, ya samalah juga dengan umpama ada orang yang melakukan aktivitas menyembah-nyembah kayak orang-orang Hindu ke suatu benda tertentu. Entah itu pohon yang kemudian dianggap sakral oleh mereka, kita nyembah-nyembah seperti itu juga, maka itu setara. Ya, itu setara dengan masuk ke dalam agama mereka. Dan itu kalau menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, orangnya tidak harus kemudian tidak harus yakin, tetapi melakukan tindakan itu sudah membatalkan syahadatnya. Itu. Karena ingat bahwa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara batalnya iman itu tidak sebab karena kita percaya. Iya. Ini anggap umpama ada orang berkata seperti ini. Ya, bagi saya semua agama itu benar. Padahal yang benar hanya satu. Bagi kita umat Islam, tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Ya. Karena al-haq itu sendiri, kebenaran itu sendiri, itu hanya berasal dari Allah. Dan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keimanan ini. Bahwasanya apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, maka kalau kemudian kita menyalahinya atau mengucapkan ucapan selain darinya atau menyalahi hal itu bisa menyebabkan kemudian kita keluar dari Islam. Ya. Lantas kemudian kita berucap lagi belakangan, oh enggak, itu cuma bercanda saja. Nah, ucapan canda istihza saja itu tetap membatalkan. Tetap mengharuskan orang yang telah mengucapkan ucapan semacam itu mengharuskan istitabah. Istitabah itu adalah menyatakan pertaubatan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Jadi bukan kemudian dianggap sebagai ya saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu istitabah itu adalah mesti mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lantas kemudian dia berucap wa bara'tu ala ma yukhalifu dinallahi, dan aku berlepas diri dari apa yang sebelumnya menyalahi agama Allah yang aku ucapkan atau kayak yang aku lakukan. Nah, itu baru kemudian dianggap istitabah. Ya. Walaupun kalangan mazhab Hanafi mengatakan ya cukup ngucapin asyhadu an la ilaha illallah sudah kembali lagi ke dalam Islam. Kenapa perkara ini penting? Kadang-kadang persoalan ucapan dalam perkara syariat itu bisa jadi sah. Walaupun bercanda. Contoh, Pak. Di sekolah anak kita itu ngadain pelatihan akad nikah. Ngadain pelatihan akad nikah, ngajarin anak-anak kita, oh gini loh contoh akad nikah. Ya. Lantas kemudian majulah seorang anak yang masih kecil ini. Lantas kemudian diucapin, aku nikahkan kamu dengan itu, sambil nyebut temannya. Lantas kemudian si anak berkata,
qabiltu. Kalau dia ngucapin itu, maka sah nikahnya. Nah, sah nikahnya. Jadi saking tajamnya ucapan dia, ada perkara termasuk diantaranya kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kemudian itu bisa membahayakan iman, itu juga adalah itu jatuh sah ucapan itu. Nah, maka dari itu kemudian itu harus hati-hati. Hati-hati, ini persoalan bukan persoalan biasa, tapi ini persoalan prinsip iman kita. Ya. Jangankan kita, orang-orang kafir saja itu tidak bersedia ngucapin sedikit pun, walaupun mereka hafal surah Al-Fatihah. Ya, ya, kenapa mereka tidak mau mengucapkan syahadat? Karena mereka tahu konsekuensi ucapan itu menjadikan mereka beriman. Mereka gak ada yang mau ngucapin itu. Karena konsekuensi ngucapin itu adalah pindah agama. Nah, sama juga dengan kita umat Islam. Jangan sampai hanya dengan alasan toleransi kita kemudian ikut-ikutan mengucapkan ucapan-ucapan yang sebenarnya itu adalah menjadi bagian pengakuan. Itu tidak boleh sama sekali. Tidak ada pengakuan. Yang ada di dalam Islam itu la ikraha fiddin dan juga lakum dinukum waliyadin. Ya. Yakni adalah kita cukup mengucapkan agamamu ya agamamu. Lana amaluna walakum a'malukum. Ini amal kami, ini tindak tanduk kami, ini aktivitas kami. Walakum a'malukum. Dan kalian aktivitas kalian sendiri. Artinya ya jangan kita campur adukkan. Ya. Memang benar. Kerukunan antar umat beragama itu penting. Kita saling menghargai, kita bertetangga. Ya, di dalam Islam kita saling, kalau kita bertetangga tidak lagi dilihat ini agamanya apa. Jadi dalam hal urusan tolong menolong. Tetangga kita butuh bantuan. Istrinya kepengen melahirkan. Tidak lagi dipandang di sini bahwa dia muslim atau bukan. Tapi yang dilihat adalah apa? Adalah dia tetangga kita. Makanya di dalam Islam memperlakukan tetangga baik itu muslim maupun bukan itu setara. Iya. Nama Rasulullah SAW dikatakan di dalam satu hadis dikatakan bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrib jarahu. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia memperlakukan, memuliakan tetangganya. Nah, ketika mereka membutuhkan pertolongan, ada yang mau melahirkan, mau pinjam mobil, silahkan pinjamin. Tapi dalam satu urusan terkait dengan umpama bentuk peribadatan mereka, itu tidak ada toleransi dalam perkara ini. Nah, toleransinya cuma apa? Satu, biarkan mereka melakukan agama mereka dan kita melakukan agama kita sendiri. Nah, itulah bentuk toleransi lana a'maluna walakum a'malukum. Ini tindakan kami dan itu tindakan kalian. Boleh kita saling memberi hadiah karena dalam Islam tahadu tahabu. Saling memberilah kalian hadiah supaya kalian bisa mendatangkan kasih sayang. Boleh. Dianjurkan malah kita memberikan hadiah kepada siapa saja. Tetapi tunggu dulu kalau umpama urusannya adalah urusan ikut serta mengucapkan ucapan-ucapan tertentu yang terkait dengan agama mereka. Nah, itu sama sekali tidak benar. Makanya di MUI sendiri itu sudah tidak ada lagi toleransi dalam perkara mengucapkan ucapan-ucapan seperti umpama selamat hari Waisak dan kawan-kawan. Tidak, ya udah silahkan Anda jalani agama Anda, ya kita tetap menjalani agama kami di sini. Ya, buktinya hasil toleransi di zaman Islam ketika kesultanan itu kemudian berkuasa di negeri ini. Tidak ada satupun tuh candi-candi yang dirusak di zaman Islam. Ya karena memang nggak ada, itu rumah ibadah mereka. Rumah ibadah mereka ya udah silakan biarin aja. Mereka melakukan ibadah mereka, jangan kita ganggu. Ya. Jadi kalau kemudian ada pengakuan itulah yang menyebabkan batalnya iman kita. Atau sedikit ragu saja bahwasanya jangan-jangan ada kebenaran dari selain Islam. Maka sejak ucapan itu keluar, itu telah membatalkan iman seseorang. Ya. Nah, itu sama sekali itu membatalkan. Sehingga apa? Sehingga itu semua masuk dalam rangkuman. Kalau Bapak buka tafsir
Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu penjelasan tafsirnya itu sangat panjang. Karena apa? Karena saking banyaknya yang terkategori sebagai tindakan syirik kepada Allah. Dan syirik itu sendiri membatalkan iman. Makanya layak firu ayyushrokabi. Tidak akan diterima istighfarnya orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa? Istighfar itu sendiri syariat. Sementara yang mengikat seseorang kepada syariat itu adalah iman. Lah kalau orang berbuat syirik, yang batal bukan syariatnya, akan tetapi yang batal imannya. Sehingga syariat apapun yang dia lakukan, mulai sholatnya, mulai puasanya, termasuk diantaranya dalam mulai ucapan istighfarnya, ya nggak ada diterima. Maka yang harus mendahuluinya apa? Dia harus melakukan istitabah dulu. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah dulu. Baru kemudian mengucapkan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya. Maka dari itu ini penting, ini mengikat ucapan itu. Mengikat dalam perkara keimanan kita di dalam Islam. Nah, bahkan kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad itu sangat ekstrim sekali karena saking tegasnya, ekstrimnya penjelasan mazhab Syafi'iyah. Karena orang merasa ragu saja kepada kekafiran seseorang, itu kafir kita. Nih, orang kafir ini kita ragukan kekafirannya, itu bisa menyebabkan batalnya iman kita di dalam Islam. Ya, maka dari itulah kemudian tidak ada sedikit pun kebolehan untuk menjalankan suatu gagasan, yakni melakukan aktivitas semacam umpama ya kita ikut Natal bersama. Apalagi kalau sampai kemudian bikin sholawat badar atau sampai kemudian bacakan tahlil untuk Nabi Isa alaihissalam. Emang siapa yang menyatakan bahwa Nabi Isa lahir pada saat tanggal segitu? Lalu di dalam kitab suci mereka juga tidak ada satupun yang menyatakan bahwa lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu bertepatan dengan tanggal 25 Desember. Tidak ada satupun di dalam kitab suci mereka. Ya, yang ada itu justru pada musim ketika kemudian para gembala itu kemudian menggembalakan kambingnya di padang gembalaan. Berarti ini masuknya musim penghujan. Nah, apalagi pada saat itu di Palestina itu tidak ada namanya musim salju. Ya, terus kapan? Apa hubungannya dengan aktivitas sekarang? Maka dari itulah kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, apalagi kalau kemudian dianggap bahwa Nabi Isa alaihissalam yang menurut kita umat Islam itu hanya Nabi Allah, tapi bagi mereka tidak hanya sekedar Nabi, tetapi ini adalah anak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kesyirikan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dikatakan di sini bahwa suatu kesyirikan yang amat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak gitu loh. Ya. Ngucapin saja bahwa Allah punya anak itu adalah suatu kesyirikan luar biasa. Apalagi kalau kemudian sampai ikut serta merayakan lahirnya anak daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah itu disebutkan laqad kafara alladziina qalu innamal masihu ibnu Maryam ibnullah. Sungguh telah kafir seseorang yang berkata laqad kafara alladziina qalu, ya. Sungguh telah kafir kata Allah orang yang berkata, ya. Innamal masihu ibnu Maryam, sesungguhnya Al-Masih bin Maryam itu hanyalah anak Allah Subhanahu wa taala, ibnullah. Maka itu kafir. Itu ucapan yang disebutkan ya di dalam Al-Qur'an. Nah, itu semua bisa masuk kategori pembatal-pembatal iman. Maka dari itulah kemudian kita harus berhati-hati. Apalagi umat di akhir zaman ini adalah di mana kita dituntut Allah untuk zaman di mana kemudian zaman ini itu zaman
orang yang memegang Islam itu bagaikan memegang bara api. Sementara kita dituntut Allah untuk memegang Islam, istimsak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan, Allah berfirman, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Ini kalau kemudian bahasanya seakan-akan seperti ini Allah Subhanahu. Siapa yang kafir kepada togut. Apa yang dimaksud togut? Kullu ma khalafa syar'a. Setiap perkara yang menyalahi syariat itu togut. Ya. Maka faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka orang yang beriman kepada Allah itu sama kalau kemudian istimsak, berpegang itu. Istimsak itu seperti ini. Memegang tali yang kalau talinya ditarik masuk ke dalam surga, maka yang megangnya ikut masuk surga. Tapi kalau kemudian talinya dilepas, talinya ditarik masuk surga, orang yang memegang, yang melepas pegangannya tidak akan ikut. Itu seakan-akan bahasanya seperti itu di dalam Al-Quran. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Namun kata Nabi di akhir zaman, umat Islam itu seperti memegang Islam seperti memegang bara api. Kalau dipegang panas sehingga kemudian tidak mau dilepas. Sehingga yusbihu kafiran wa yumsi musliman. Paginya masih kafir, pas sorenya Islam. Wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Ada yang kemudian malamnya, sorenya beriman, tapi paginya dia sudah keluar dari Islam pada zaman itu, dan itu terjadi pada zaman kita. Ya, ini hati-hati kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain disebutkan pula bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan akan bermunculan orang-orang yang mengajak kepada jahanam. Ya, kemarin ada video YouTube viral. Ya, kemudian yang dibuat ngajak orang-orang, "Woi, ayo kita jahanam ternyata tidak panas banget apinya, cuma 3000 derajat saja." Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, di sini banyak rame-rame katanya. Di sini banyak artis dan kawan-kawan. Itu ucapannya. Ngajak untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu nanti akan muncul pula di akhir zaman, dan ini pun juga terjadi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya umat akhir zaman itu ketika mereka memegang teguh Islam, itu keutamaannya oleh Nabi disebutkan mislu khamsina rajulan minkum. Jadi Rasulullah menjelaskan orang-orang di akhir zaman itu dalam memegang Islam, ketika mereka istiqomah memegang Islam sampai wafatnya. Karena kita hanya sampai wafat aja, nggak perlu khawatir. Ya cukup sampai mati aja, nggak perlu lama. Ya, nggak perlu seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai berdakwah 900 tahun lebih berdakwah Nabi Nuh. Kita tidak sampai 900 tahun. Ya cuman sampai paling 60-70. Ya, megang Islam, itu aja. Dan apa yang kata Rasulullah itu, orang megang Islam kalau istiqomah di akhir zaman itu, mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah itu mislu khamsina rajulan. Ya seperti gambaran pahala 50 kali pahala orang. Sahabat bertanya, qila mislu khamsina rajulan minna aw minhum ya Rasul. Apakah yang dimaksud itu adalah mereka mendapatkan pahala 50 kali pahala laki-laki di kalangan mereka ataukah di kalangan kami? Kata Rasulullah, qala bal minkum, justru 50 kali gambaran pahala kalian, kata Rasulullah SAW. Itu seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan bahwa orang yang memegang Islam sepenuhnya dengan baik dan benar, memegang Al-Quran dan Sunnah terus-menerus sampai wafatnya, bagi umat akhir zaman, itu mereka berhak mendapatkan 50 kali gambaran pahala yang didapatkan para sahabat Nabi. Ya, coba sholatnya sahabat Nabi digambarkan, itu luar biasa. Itu gambaran orang akhir zaman sholatnya bisa jadi 50 kali sahabat Umar, sholatnya sahabat Abu Bakar baru
setara dengan sholatnya satu. Ya. Dan ini syaratnya cuma satu, itu memegang teguh Islam sepenuhnya. Makanya ketika kemudian kita bicara tentang i'budullah, itu dalam penjelasan para ulama itu selalu mengaitkan menyembah Allah itu dengan mentauhidkannya, dengan makna wahidu, yakni hanya mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya pegangan, menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung, menjadikan Allah satu-satunya sebagai tempat yang kemudian menjadi penyempurna dalam seluruh amalnya. Tidak ada satupun cerminan bagi mereka kecuali apa yang berasal dari Allah. Itu wahidu maknanya. Maka dari itu ini penting untuk dijaga. Jangan sampai kita terjerumus dalam ucapan, tidak ada lagi pembahasan bahwasanya apakah kemudian boleh mengucapkan ucapan itu. Ya, ucapan selamat ini, selamat itu. Mengucapkan karena perkara tersebut itu sudah menjadi maklumun minaddin bidururah. Dulu Nabi sendiri tidak pernah mengucapkan satupun ucapan pengakuan terhadap ajaran agama atau pengakuan terhadap hari raya orang kafir.